Mister Fakta kali ini akan menceritakan seorang legenda gulat yang sudah malang melintang di industri pergulatan. Apa tuh ya? Nah, dia adalah seorang pegulat terbaik dan legenda hidup yang sangat berdedikasi tinggi untuk perusahaan dan juga sangat menghibur penonton. The Undertaker memiliki nama asli Mark William Calloway yang lahir pada tanggal 24 Maret 65 di Houston, Texas, Amerika. The Undertaker adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ibunya bernama Betty Catherine Truby dan ayahnya bernama Frank Compton Calloway. Tumbuh di Houston, dia adalah seorang anak yang atletis. Dia terdaftar di Waltrip High School di Houston, Texas. Saat di sekolah, dia sangat aktif dalam olahraga, salah satunya basket. Hingga dia lulus pada tahun 1983. Catatan baiknya dengan tim sekolah membuatnya mendapatkan beasiswa ke Angelina College di Lufkin, Texas. Dia belajar di perguruan tinggi untuk waktu yang singkat sebelum melanjutkan ke Universitas Texas Wesleyan. Di universitas itulah dia mengambil jurusan manajemen olahraga dan bermain basket untuk tim universitas antara tahun 85 sampai 86. Mark Calloway melakukan debut gulatnya pada tahun 1984 di World Class Championship Wrestling (WCCW) yang berbasis di Dallas, Texas. Saat itu dia memakai nama ring Texas Red. Nah, pertandingan pertamanya adalah melawan Bruiser Brody dan dia kalah. Dia bertahan selama 4 tahun dalam promosi tersebut. Pada tahun 1988 akhirnya dia pergi. Gelar gulat profesional pertamanya adalah saat ia memenangkan USWA Unify World Heavyweight Champion pada tanggal 1 April 1989. Saat itu ia mengalahkan Jerry the King Lawler. Saat itu dia memakai nama ring The Master of Pain. Saat tampil dengan nama ring The Punisher, Mark Calloway memenangkan WCWA Texas Heavyweight Champion yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1989. Mark Calloway bergabung di WCW dari tahun 89 hingga 90 dengan nama ring Minmore Colossus. Dia sempat tergabung bersama tag team The Skyscraper bersama Dangerous dan Spivey yang saat itu dimanajeri oleh Teddy Long. Selain Teddy Long, dia juga pernah dimanajeri oleh Paul Heyman yang saat itu dikenal dengan nama Paul E. Dangerously. Saat dimanajeri Paul, karirnya di WCW sebagai pegulat solo pelan-pelan mulai meningkat. Sampai di mana dia berhasil menantang Lex Luger untuk NWA United States Heavyweight Champion di The Great American Bash pada tahun 90. Walaupun saat itu dia kalah. Sedangkan pertandingan terakhirnya untuk WCW terjadi pada tanggal 1 September 90 di NWH House. Saat itu dia melawan Sting. Sekali lagi, dia kalah. Dia sempat tergabung dengan NJPW di Jepang pada periode Maret 1990 dengan nama Punisher Dice Morgan. Debutnya di NJPW terjadi pada tanggal 2 Maret 90 bersama Crusher Bam Bam Bigelow, mengalahkan Masa Saito dan Shinya Hashimoto.
Mark pindah ke WWF pada November tahun 90. Dia memulai debutnya dengan nama Kane The Undertaker. Yang saat itu dia bertanding melawan Mario Mancini pada tanggal 19 November 90 di event WWF Superstar. Sedangkan debut di TV-nya, dia sudah memakai nama ring The Undertaker yang terjadi di Survivor Series tahun 90. Saat itu pertandingannya dia tergabung bersama The $1 Million Team yang berhasil mengalahkan The Dream Team yang diisi Bret Hart dan Dusty Rhodes. Di awal kemunculannya, The Undertaker memiliki manajer bernama Brother Love. Namun karena gimmick The Undertaker yang dibuat kebal terhadap sakit dan dia memiliki kekuatan supernatural, maka beralihlah tongkat manajer dari Brother Love ke Paul Bearer. Pada tanggal 28 Januari 91 di acara Main Event, dan itu merupakan debut dari Paul Bearer di WWF. Dan faktanya adalah Vince McMahon sendirilah yang diketahui menciptakan karakter The Undertaker. Fakta unik lainnya adalah di dalam kehidupan nyata, pekerjaan asli Paul Bearer yang saat itu manajer dari Undertaker adalah pemeriksa mayat dan dia adalah seorang direktur di pemakaman. Sejarah legenda The Undertaker dimulai pada tahun 91, tepatnya pada debutnya di WrestleMania 7. Dia mengalahkan Jimmy Snuka pada pertandingan tersebut, dan ini merupakan awal mula dari rangkaian WrestleMania streak miliknya. Gelar pertamanya di WWF adalah World Heavyweight Title. Saat itu The Undertaker mengalahkan juara bertahan Hulk Hogan di acara Survivor Series yang terjadi pada tanggal 27 November 91. Selama berkarir di sini, banyak storyline dan adegan epic yang dibuat The Undertaker. Salah satunya dalam storyline di mana The Undertaker diceritakan memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Kane. Kane yang memiliki dendam karena menuduh The Undertaker telah membakar rumah mereka yang menyebabkan kedua orang tua mereka meninggal dan menyebabkan juga Kane mengalami luka bakar serius sehingga dia harus menutupi wajahnya dengan topeng. Ditambah storyline sebelumnya, Paul Bearer berkhianat dan menjadi karakter heel, membuat storyline kemunculan Kane sangat berkesan. Faktanya, di kehidupan nyata, baik The Undertaker atau Kane nggak memiliki ikatan saudara apapun. The Undertaker dan Kane sendiri akhirnya menjadi tag team dengan nama Brothers of Destruction. Mereka memenangkan gelar tag team pertamanya pada 17 April 2001. Di event SmackDown, saat itu mereka mengalahkan Christian dan Edge. Selain storyline, Undertaker juga memiliki banyak adegan-adegan epic yang begitu terkenal. Salah satu momen paling hardcore yang dilakukan The Undertaker adalah di ajang King of the Ring 98. Saat itu dia melawan Mankind di pertandingan Hell in a Cell. Saat itu, The Undertaker melempar Mankind dari atas sel pertandingan ke meja komentator dengan ketinggian mencapai 4,9 meter. Tidak hanya sampai di situ saja adegannya, dia juga mencok slam Mankind dari atas sel ke bawah ring. Nah, ada juga adegan lainnya di pay-per-view Armageddon di tahun 2000. Ketika itu The Undertaker mencok slam Rikishi dari atas sel ke bak truk.
yang bertumpukan patahan kayu pinus. Pada tahun 2000-an, The Undertaker muncul dengan tampilan yang berbeda. Tidak lagi dengan tampilan Deadman-nya, namun kali ini The Undertaker datang menunggangi motor besar, memakai kacamata hitam, dan bandana. Bahkan lagu pengiring The Undertaker saat itu memakai beberapa lagu hits terkenal, milik Kid Rock, dan yang paling terkenal adalah Rolling-nya Limp Bizkit. Karakter ini kemudian dikenal dengan nama American Badass. Meski sempat ganti menjadi karakter yang magis, sosok The Undertaker tetap menjadi idola. Bahkan, karena perubahan ini pula namanya kian menjadi. Sebagai tontonan hiburan, WWE berhasil menyita WWE memang tak pernah memberinya gelar juara melimpah. Sepanjang karirnya di WWE, The Undertaker hanya punya 14 gelar. Dari semua gelar itu, 8 diantaranya adalah gelar juara tag team dan hardcore. Tentu hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang dirinya sudah berikan kepada WWE. Namun, WWE bukan sama sekali alpa dalam memberi penghargaan kepada dirinya. WrestleMania, yang merupakan ajang tahunan terbesar WWE, menjadi ajang bagi The Undertaker. Dari keikutsertaannya dalam penampilan di WrestleMania yang dimulai dari WrestleMania 7 hingga 29, tidak sekalipun dia menelan kekalahan di ajang ini. Rentetan kemenangan ini biasa dikenal dengan sebutan The Streak. Namun barulah pada WrestleMania ke-30, dia akhirnya menderita kekalahan pertamanya. Dia dikalahkan oleh Brock Lesnar. Yang sontak saja, penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut begitu tercengang. Total rekor penampilannya di WrestleMania adalah 25 kali menang dengan 2 kali kalah. Pertandingan gulat terakhir Undertaker adalah melawan AJ Styles, di mana pertandingan ini dilangsungkan di WrestleMania ke-36. Pertandingan ini bertajuk Boneyard Match. Boneyard Match sendiri merupakan pertarungan yang dimana yang menang harus mengubur lawannya di dalam kuburan. Saat itu Undertaker berhasil menjatuhkan AJ Styles ke lubang kubur dan kemudian menguburnya. Di belakang panggung, dia adalah seorang pemimpin ruang ganti bagi para pegulat. Dia sangat dihormati dan dia juga sangat disegani. Selama karirnya di WWE, dia sudah mengalami 7 era berbeda, mulai dari Golden Era, Attitude Era, sampai era terbaru saat ini, The New Era. Hebatnya, dalam kurun waktu itu dia tidak pernah berhenti menjadi The Undertaker yang abadi dalam memori penggemar. Undertaker adalah Undertaker, legendanya akan selalu dikenang para pecinta gulat di dunia. Thank you, Taker. Thank you, Taker. Thank you, Taker.
Thank you,